Waalaikumsalam. Tolong anak Bapak Hamzah bantu colokan ini. Kenapa, Pak? Ini nah, yang di rumah. Sampai, Pak. Terima kasih anak Bapak. Sama-sama. Anak Bapak Abi tolong diluruskan barisannya yang lain. Ya, Pak. Masih ada yang keluar anak Bapak? Iya. Sudah masuk semua, Pak. Baik, baiklah. Mari kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda ibadah yaum di kawatir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada ketua kelas, anak Bapak Hamzah untuk memimpin doa untuk memulai belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bila Bapak akan mengabsen dan anak Bapak pada kegiatan pembelajaran hari ini. Harap anak-anak Bapak angkat tangannya ya ketika namanya dipanggil. Ya, Pak. Hamzah, Hadir, Pak. Rabi, Hadir, Pak. Reno, Hadir, Pak. Abi, Hadir, Pak. Hamid, Hadir, Pak. Elvis. Hadir, Pak. Ada yang hadir hari ini? Hadir semua ya. Hadir semua, Pak. Masya Allah, rajin sekali ya anak Bapak. Ditingkatkan lagi ya. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya anak Bapak, ada yang masih ingat nggak tentang materi kita pada minggu lalu? Kisah cerita tentang Nabi Muhammad. Beri apresiasi buat anak Bapak Hamzah. Ada yang tahu tak kisah Nabi Muhammad itu seperti apa? Gak tahu ya? Ini Bapak jelaskan ya. Kisah Nabi Muhammad hijrah itu gimana Nabi Muhammad itu perjalanan Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang menceritakan kisah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tujuan pelajaran kisah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu dan anak siswa diharapkan mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang tahu nggak tujuan Nabi Muhammad hijrah itu ke kota mana? Ya anak Bapak Elgis. Ke kota Madinah, Pak. Pintar tangan buat Elgis. Nah, betul. Tujuan Nabi Muhammad hijrah itu ke kota Madinah. Ada yang tahu nggak? Nah, kenapa Nabi Muhammad itu hijrah? Kan kota Mekah kan
ada tempat lahir Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah? Ada yang tahu nama Bapak? Kenapa? Nama Bapak Reno? Terancam Pak. Terancam. Betul. Ada lagi yang ingin tambahkan? Nama Bapak Kapi? Ini mengajarkan agama Pak. Pintar semua ya anak Bapak. Kita kasih apresiasinya pada Bapak. Betul sekali. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah itu karena diancam, karena dakwahnya tidak bisa lagi dikembangkan di sana, karena ingin melanjutkan dakwah Nabi Muhammad di kota baru. Dan juga pergi ke Madinah ini welcome terbuka kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Baik, kita akan menonton video. Jadi sebelum kita menonton video, Bapak akan bagikan anak-anak Bapak menjadi 2 kelompok. Nanti kita tonton, jadi beri pendapatnya terhadap video tersebut. Nah, Bapak akan membagi kelompoknya dulu. Anak Bapak Hamzah, Abi dan juga Hamid, kelompok 1. Kelompok berapa anak Bapak? Kelompok 1, Pak. Nabi, Reno dan juga Elgis itu kelompok 2. Dan kelompok berapa anak Bapak? 2. Pintar. Jadi ketika nonton nanti kalian per kelompok ya menjelaskannya apa makna dari video ini. Kita nonton dulu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Tolong anak Bapak Hamzah. Bapak hapus dulu ya. Halo, saya Hamzah. Mari kita dengarkan si Ubay bercerita. Bapak hapus dulu ya. Ya Pak. Diam ya, dengarkan. Ya dengarkan. Apa yang ada di video ini? Boleh anak Bapak Reno tolong tutup video dalam pintunya. Halo adik-adik, yuk kumpul sini sebentar. Hari ini kakak punya kisah Jelas nggak videonya? Jelas, Pak. Anak Bapak Abi tolong tutup tirainya biar kita enak nonton ya. yaitu Ya, Pak. Makasih Reno. Ya Pak. Ini bukan sekedar jalan-jalan biasa loh, tapi petualangan nyata yang ngajarin kita tentang keberanian tingkat tinggi, kesabaran, dan pastinya pertolongan Allah yang kelewat keren. Coba kakak tanya dulu, pernah nggak sih adik-adik dengar kisah petualangan yang paling hebat dalam sejarah Islam? Ini kakak bisikin rahasianya. Ini tuh cerita tentang orang-orang baik yang harus ngadepin banyak banget rintangan, tapi mereka nggak pernah menyerah. Siapin imajinasi kalian ya, karena kita bakal lihat bukti keajaiban yang sesungguhnya. Gimana? Udah siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Sekarang coba adik-adik bayangin, malam yang sangat gelap Ya, Bapak Abi. di bawah langit gurun Arab, tepatnya di kota Mekah. Kalau dari luar, persis semuanya kelihatan tenang. Tapi, tahu nggak? Di balik malam yang tenang itu, sebenarnya ada bahaya besar yang lagi mengintai. Sesuatu yang sangat genting sedang terjadi. Dan kejadian di malam inilah yang nantinya bakal mengubah sejarah dunia selamanya. Kita masuk ke bagian cerita pertama nih, tentang ujian berat yang terjadi di kota Mekah. Waktu itu di Mekah, ada sekelompok orang yang namanya kaum Quraisy. Mereka ini benar-benar gak suka sama ajaran Islam. Selama bertahun-tahun, mereka suka berbuat jahat, mengejek, dan menyakiti kaum muslimin buat nentiin agama Islam. Tapi, coba tebak apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Walaupun terus-terusan disakiti, Nabi selalu membalasnya dengan tenang, penuh kasih sayang, dan luar biasa sabar. Beliau gak pernah berhenti nebarin kebaikan ke siapapun. Keren banget kan? Nah, karena kaum Quraisy terus-terusan gagal menghentikan Nabi, mereka mulai bikin rencana berbahaya. Disinilah kita bakal lihat keberanian luar biasa dari sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bagian paling menegangkannya ada di sini nih. Para pemimpin Quraisy ngumpul diam-diam. Mereka nunggu rumah Nabi malam-malam bawa senjata. Ih, serem banget kan? Tapi tenang, Allah langsung merintahin Nabi buat pergi atau berhijrah ke kota Madinah malam itu juga. Terus muncullah pahlawan kita, Ali bin Abi Thalib. Dengan berani, Ali bersedia mengganti posisi Nabi. Dia tidur di kasur Nabi sambil pakai selimut hijau milik beliau. Pas musuh ngintip, mereka pikir Nabi masih tidur nyenyak.
Padahal Nabi udah keluar rumah dengan aman secara diam-diam. Rencana pelarian yang super brilian kan? Musuh benar-benar ketipu habis-habisan. Coba deh adik-adik lihat peta petualangan ini. Setelah berhasil keluar dari Mekah di malam pertama, Nabi Muhammad SAW itu nggak sendirian loh. Beliau ditemenin sama sahabat karibnya yang sangat setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua harus jalan tembus gelapnya malam menuju tempat persembunyian rahasia di pegunungan, sebelum nanti nyeberangi padang pasir yang super luas buat sampai ke Madinah. Tahap selanjutnya dari petualangan ini adalah bersembunyi di sebuah gua bernama Gua Zur. Bayangin aja, guanya itu gelap, sempit, letaknya di atas gunung berpasir lagi. Pasukan Quraisy yang sadar kalau mereka ketipu langsung marah besar. Mereka nyari ke sana kemari, ngikutin jejak kaki Nabi dan Abu Bakar, sampai akhirnya mereka tiba tepat di depan mulut gua tempat Nabi sembunyi. Waduh, jantung Abu Bakar pasti udah deg-degan kenceng banget. Kira-kira menurut adik-adik musuhnya berhasil melihat ke dalam gua nggak ya? Pas banget pasukan musuh berdiri di dekat gua, Abu Bakar ketakutan banget. Dia bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aja mereka lihat ke bawah kaki mereka, pasti mereka langsung lihat kita." Tapi dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan, Nabi Muhammad SAW bilang gini, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Masya Allah, Nabi ngajarin kita buat gak panik selama kita ada di jalan yang benar, karena perlindungan Allah itu dekat banget. Dan beneran loh, pertolongan Allah datang dengan cara yang sama sekali gak ketebak. Keajaiban terjadi adik-adik. Allah gak nurunin pasukan tentara yang besar, tapi cuma lewat hewan-hewan kecil. Tiba-tiba ada laba-laba yang dengan cepat bikin sarang tebal di mulut gua. Terus ada burung merpati yang bikin sarang dan bertelur tepat di depannya. Pas kaum Quraisy lihat sarang itu, mereka mikir, gak mungkin ada orang di dalam, sarang laba-labanya aja masih utuh gitu. Akhirnya mereka pergi deh. Wah, bener-bener keajaiban kan? Setelah aman dari gua, dimulailah aksi kejar-kejaran seru di tengah padang pasir. Perjalanan di tengah gurun pasir yang panas terik itu luar biasa berat. Dan masalah belum selesai nih. Kaum Quraisy bikin sayembara. Siapa aja yang berhasil nangkap Muhammad bakal dikasih hadiah yang besar banget. Dengar pengumuman itu, ada seorang pemburu hadiah bernama Surakah bin Malik yang langsung ngebut pacu kudanya kenceng-kencang ngejar Nabi dan Abu Bakar melewati lautan pasir. Dia makin dekat dan makin dekat. Tapi, tebak apa yang terjadi selanjutnya? Tiap kali Surakah nyoba mendekat buat nangkep Nabi, belum, kaki kudanya tiba-tiba amblas masuk ke dalam pasir panas. Dia coba bangun, ngejar lagi, belum, amblas lagi. Kejadian aneh ini terulang berkali-kali sampai akhirnya Surakah nyerah. Dia akhirnya sadar, ini tuh bukti nyata kalau Nabi Muhammad SAW benar-benar dilindungi sama Allah. Surakah pun mutusin buat melepasin Nabi pergi. Akhirnya masa-masa yang bikin deg-degan itu lewat juga. Sekarang kita masuk ke momen yang paling membahagiakan, sambutan meriah di kota Madinah. Begitu Nabi Muhammad SAW sampai, wah, seluruh penduduk kota Madinah langsung tumpah ruah keluar rumah. Bayangin suasananya yang super meriah adik-adik. Semua orang, dari anak-anak kecil seumuran kalian sampai orang dewasa, semuanya senang banget nyambut kedatangan Nabi dengan penuh cinta. Mereka nyanyiin syair yang indah banget, bunyinya Tola al-Badru alaina, yang artinya telah terbit bulan purnama di atas kita. Mereka bahagia luar biasa nyambut datangnya beliau di kota mereka. Momen hijrah inilah yang jadi titik awal kebangkitan umat muslim yang penuh kedamaian. Nah, dari kisah petualangan yang panjang tadi, ada pelajaran hebat nih buat kita semua. Ada 3 pesan super penting yang harus adik-adik ingat terus ya. Pertama, kita diajarin buat selalu sabar. Kayak Nabi waktu digangguin kaum Quraisy, beliau gak pernah tuh membalas dengan keburukan. Kedua, kita harus punya keberanian buat membela kebenaran. Ingat kan betapa beraninya Ali bin Abi Thalib gantiin posisi Nabi di malam yang bahaya itu? Kita juga harus berani itu. Dan yang ketiga, yang paling penting banget, kita harus selalu percaya kalau pertolongan Allah itu nyata dan pasti datang buat orang-orang yang beriman. Buktinya, laba-laba kecil aja bisa jadi penyelamat kan? Jadi, setelah nyimak kisah perjalanan hijrah yang seru banget ini, kakak punya satu pertanyaan terakhir nih buat kalian. Siap gak nih adik-adik jadi anak yang sabar waktu ada kesulitan, pemberani dalam kebenaran, dan selalu percaya sama Allah biar makin disayang samanya? Pasti siap dong ya. Yuk kita jadiin semangat hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi di keseharian kita. Kira-kira siapa lagi ya tokoh pahlawan
pahlawan hebat yang bakal kita bahas selanjutnya. Makasih ya udah mau belajar dan berpetualang bareng kakak hari ini. Sampai jumpa lagi di kisah seru berikutnya. Gimana Pak? Seru nggak videonya? Kita lihat ya gimana perjuangan Rasulullah ketika hijrah. Nah, Bapak ini tadi kan Bapak sudah membagi kelompok, gitu ya. Bapak mau bertanya nih. Nah, kelompok satu, apa yang dapat kelompok satu ambil dari video ini? Yang pertama, Zetab Ya, anak Bapak Hamzah. Yang pertama keberanian Ali. Ya, Dia apa nama Pak? Jelas-jelas. Kawan-kawan jangan nunggu. keberanian si Ali Pak. Baik, pintar. Tepuk tangan buat anak Bapak Hamzah. Siapa lagi kelompok satu? Anak Bapak Abi, apa yang dapat diambil dari video ini? Nabi Muhammad mengajarkan untuk bersabar, Pak. Wah, pintar. Tepuk tangan buat anak Bapak Abi. Dan anak Bapak Abi, apa yang dapat diambil dari video ini? Bahwa perjuangan itu butuh itu Pak. Untuk apa? Butuh semangat Pak. Wah, pintar. Tepuk tangan buat anak Bapak Abi. Nah, sekarang kita ke kelompok dua. Kelompok dua, anak Bapak Rafi. Apa yang bisa diambil dari video ini, anak Bapak? Ini Pak, berani membela keberanian seperti sahabat Nabi Ali Pak. Wah, pintar. Sekarang buat anak Bapak Rafi. Anak Bapak Reno, coba anak Reno apa yang bisa diambil dari video ini? Baik Pak, Nabi sembunyi di Goira Pak. Bukan Gohira ya, Masur. Jangan buat anak Bapak Reno. Anak Bapak Elgis yang terakhir. Apa yang bisa diambil dari video ini? Kita tidak akan bersedih Pak, karena Allah selalu bersama kita Pak. Wah, ini semua masa dirinya. Pintar anak-anak Bapak semuanya. Wah, bangga kalau kalian punya anak seperti kalian. Nah, jadi kita belajar tentang menceritakan kisah Nabi Muhammad hijrah. Hijrah, kata kuncinya kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Boleh kita tolong anak Bapak Hamzah untuk matikan saja biar kita mudah Baik, belajar. Ini kan Pak. Ya, ini itu. Pintar. Makasih ya anak Bapak Hamzah. Beri tepuk tangan Bapak Hamzah. Kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Boleh anak Bapak duduk dulu. Ya Pak, sudah Pak. Hijrah kan berjalan dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini terjadi pada tahun 622 Masehi, di mana Rasulullah di Mekah itu mendapat tekanan yang luar biasa hingga proses ingin pembunuhan terhadap Rasulullah itu terjadi. Maka Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Skenario-nya bagaimana? Tadi seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana beraninya Ali. Kalau Rasulullah kan tidur nih. Pada malam, seluruh pemuda Quraisy itu disuruh kumpul dalam muka-muka Quraisy. Mereka bilang, pokoknya kita malam ini harus bunuh Muhammad. Tidak ada kata lain, harus bunuh. Lalu Allah kasih wahyu pada Nabi Muhammad untuk menggantikan Ali di posisinya. Lalu Nabi Muhammad pergi dengan Abu Bakar. Nah, ketika Nabi Muhammad pergi, orang pemuda itu lihat para pemuda itu tidak sadar kalau di kasur itu bukan Nabi Muhammad, tapi Ali. Nah, ketika dilihat Ali, maka yang menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu Abu Bakar, Bapak. Ya, Pak. Lalu Abu Bakar singgah di Gua Thawr, kemudian sebelum perjalanan ke Madinah ada lagi rintangan bagaimana Suraqah. Jadi lihat gak betapa besarnya kalau kita sabar dengan Allah yang diajarkan dari video tadi. Kalau kita sabar, kita percaya, setiap kuda Suraqah mendekat jatuh berkali-kali sampai akhirnya Suraqah sadar bahwa sebenarnya itu merupakan petunjuk dari Allah.
petunjuk bahwa Nabi Muhammad ini benar orangnya. Padahal Nabi Muhammad sebelum terjadi proses pembunuhan itu kan dikenal al-amin, menjatuhkan bangsa Mekah. Tapi karena kepercayaan yang moyang, mereka tidak percaya dengan Rasulullah. Jadi hikmah yang kita belajar dari video ini, kita harus sabar, percaya dengan Allah. Kalau kita benar, kita harus perjuangkan apapun resikonya. Paham anak-anak Bapak? Pintar ya anak Bapak. Baik, selanjutnya Bapak akan dan kelompok tadi kan ada dua, ya kan? Nah, Bapak akan memberitakan anak-anak Bapak ke kelompok maju untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tadi kan kelompok satu yang mulai kan? Kita mulai pada kelompok dua. Silakan anak-anak Bapak kelompok dua maju untuk menceritakan kelompok satu. Apa yang bisa diceritakan dari kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Nah, jangan dengarkan ya. Nah, kita mulai dulu. Siapa yang mulai? Nama Bapak siapa? Ada Bapak Reno, silakan. Reno. Nanti kan Pak ada Nabi Muhammad juga hijrah. Hijrah itu dia ke kota Madinah malam hari, dan itu diganti sama temannya Ali bin Abi Thalib. Terus dia diam di Gua Sur sama Abu Bakar ya. Sudah? Beri aplaus buat anak Bapak Reno. Anak Bapak Rapi, buka tangan silakan. Lanjut yang Reno Pak. Ya. Jadi ketika di perjalanan di Gua Sur itu ada kaum kafir Pak, mengejar namanya Syirko, siapa tadi? Syuraka. Dia kudanya itu masuk ke lumpur Pak, ditahan Allah. Ya. Sehingga dia kesusahan dalam mengejar Nabi Pak. Ya. Ya Pak. Ya, terima kasih anak Bapak Rapi. Kita akan dulu. Nah, selanjutnya ada Bapak lagi. Lanjut Pak. Ya. Kita perhatikan setelah dikejar sama kafir Quraisy yang bernama Malik, Suraqah bin Malik. Ia telah tiba di kota Madinah Pak, dan disambut sama orang Madinah. Orang-orang Madinah membuat syair. Al-Badru alaika Pak. Nah, Telah terbidah bulan Pak. silakan pada Bapak. Maju dulu, lanjut kelompok satu, silakan maju kepada Bapak. Siapa yang mau duluan kepada Bapak? Saya Pak. Saya. Ada Pak kenal Pak dulu, silakan. Ya Pak. Silakan nama Pak Abi. Ini Pak, lebih ke perjalanan Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai ke Gua Sur Pak. Ya, gimana tuh? Udah itu aja. Ya, terima kasih beri aplaus kepada Bapak Abi. Karena Bani Maju itu kan sebagai nilai plusnya. Ya, silakan siapa ada Bapak Hamzah itu. Ya Pak. Aku Pak, ada Bapak Hakim dulu ya, silakan. Jadi Pak, di kisah Nabi Muhammad tadi ada orang berkuda Pak, pembunuh bayaran Pak. Ya, Bernama siapa Pak? Suraka. Suraka tadi Pak. Itu kaki kudanya itu kendulang Pak di pasir Pak. Iya. Ya. Sekian Pak. Terima kasih ada Bapak Amin, tangan dulu. Silakan ada Bapak Hamzah. Ya Pak. Ya. Tadi kan Pak di ujung ada syair Pak yang berbunyi qala al-badr. Nah, itu Pak. Nah, itu merupakan sambutan kecerahan atau kebanggaan dari mana tadi? Dari Madinah Pak. Nah, itu sebuah apresiasi Pak. Sekian, terima kasih Pak. Silakan dulu ada Bapak. Kita semua ya. Dia aplaus buat kita semua. Itu bisa kita simpulkan bahwa kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ini kan bagaimana cara Allah itu menolong Nabi Muhammad, bagaimana kesabaran. Kita lihat bagaimana latar belakang kejadian itu, bagaimana Rasulullah ada namanya tahun kesedihan, bagaimana istrinya meninggal, pamannya meninggal, keluarganya dibaikot selama 3 tahun. Apa buah dari kesabaran itu? Allah tunjukkan di Madinah.
ketika datang dari seperti anak bapak bilang dengan bapak Hamzah bilang dari Tola'an Badru alaina, telah datang cahaya purnama di atas kami. Kan Madinah di bawah nih, kan ada guru nih. Nah, Nabi Muhammad sama Abu Bakar itu turun, mereka dinyambut. Ibaratnya kan kita ini masuk ke kelas kan, tiba-tiba datang Hamzah nih. Kawan-kawan semuanya tepuk tangan. Bahwa kebahagiaan ini kan buah dari kesabaran. Buah kesabaran. Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad itu terbayar ketika dihina, dicaci maki, ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Ketika datang ke Madinah, mereka disambut dengan penuh gembira. Nah, dari materi ini ada ya enggak yang ingin ditanyakan dari materi ini? Kayak ada anak bapak yang kurang paham? Silakan, Pak. Ya, Masehi itu apa, Pak? Masehi itu pendengar tahun yang berasal dari Romawi. Sedang kita ini kan hijrah Islam. Kita kan itu umum. Seperti pada tahun yang lalu itu kan ini kan kisah hijrah itu maka dimulainya tahun hijrah, tahun Islam. Apalagi anak apa? Anu istri Nabi Muhammad tuh, Pak. Nah, istri Nabi Muhammad kan namanya Siti Khadijah. Jadi Bapak bilang tadi latar belakang dari kejadian ini kan berentetan tuh dari tahun kesedihan, pamannya meninggal, istri Nabi Muhammad tadi udah tanya kan Khadijah namanya, yang setia menampingi. Khadijah itu orang kaya, Nabi Muhammad juga orang kaya, tapi itu memperjuangkan agama ini habis hartanya, sederhana hidupnya. Dia mengajarkan kepada kita untuk tawadu. Nah, maka ketika peristiwa ini paman meninggal, dan kaki meninggal, namanya dari istri meninggal, kemudian ditindas, diboikot, kita tidak boleh. Hamzah Nabi berbayar ke depan rumah, tidak diboleh karena Hamzah itu mengikut Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu sebagai balasan itu Allah balas di Madinah bagaimana kaum Aus dan Kharaj itu menerima Nabi Muhammad dengan terbuka. Ada lagi tak anak-anak bapak yang ingin tanyakan? Pak, Anak bapak Habib dulu, nanti Reno ya. Ya, Pak. gimana keadaan Ali Pak sesudah diputar gosip Madinah? Nah, kan yang jadi incaran Nabi dan yang incaran kaum kafir Quraisy kan Nabi Muhammad. Jadi Ali nggak apa-apa ketika dan Nabi keluar lalu semburkan pasir tuh, kemudian dari Quraisy itu terpintan, Nabi Muhammad melarikan diri, terbangun dilihat masih ada kira Nabi Muhammad rupanya Ali. Ditengok bukan Nabi Muhammad, kan tujuan pertama kan Muhammad bukan Ali. Tidak apa. Jadi alinya berapa hari setelah itu setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, Ali menyusul Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, anak apa Reno? Apa lagi? Itu, Pak. Berarti burung sama laba hewan kesukaan Nabi. Nah, itulah pertolongan Allah. Padahal kan misal kita ini masuk ke dalam gua pasti ada sarana laba-laba itu rusak kan. Misal ada burung merpati kalau kita masuk pergian. Nah, ini bentuk perjuangan Nabi Muhammad, pertolongan Allah pada Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang di dalamnya kan laba-laba nggak bisa kalau kita masukkan pergi ya kan, rusak kan, nyangkut di kepala kita kan, dan juga bangun lagi. Kita lempar kan lari kan. Nah, sedangkan ini dia dah tahu untuk melindungi Nabi Muhammad. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu, Pak. Kita beri aplaus buat kita semua. Ya, nggak apa-apa, habis silakan. Kapan pulang Pak? Bentar lagi ya, kita sudah di sesi terakhir ya. Sabar ya anak bapak. Kenapa lapar ya anak bapak? Ya Pak. Apa mau ketemu dengan mamanya? Mau, Pak. Mau. Nanti ini salam ya. Mari. Ya, selanjutnya. Nah, bapak sudah menyiapkan di alternatif. Nanti bapak kirim di biro. Nanti kita bicarakan sama orang tua. Ada tugas dari bapak mengerjakannya. Itu betul ya, jadi dikerjakan ya. Nanti bapak minta buktinya. Nanti bapak kirim di grup ya. Mungkin itu yang dapat bapak sampaikan. Bila ada salah kata, bapak mohon maaf pada Allah. Bapak mohon ampun. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini mengucapkan alhamdulillah. Amin. Anak bapak Hamzah pimpin doa untuk baik. Sebelum kita pulang, mari kita membaca surah
Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ada Bapak pulang. Lima. Jangan berputar ya. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih, Pak. Baik,